kalian? Semoga baik-baik aja ya. Aku boleh tanya nggak? Kira-kira ada berapa banyak sih sebutan lain untuk negara kita ini? Yap, banyak sekali. Salah satunya negara agraris. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Yuk, kita belajar. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Karena sebagian besar penduduk warga negara Indonesia mereka berprofesi sebagai petani atau di bidang pertanian. Fakta itu pula kita juga mengetahui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup beragam. Kok bisa sih? Jelas, karena di dalam ekosistem sawah sudah terdapat banyak sekali populasi yang hidup di dalamnya. Penasaran? Yuk pelajari tentang ekosistem sawah. Tahu nggak sih apa artinya sawah? Sawah adalah salah satu ekosistem pertanian yang dibuat oleh manusia dengan permukaan datar dan terdapat pematang sebagai pembatas. Di dalam ekosistem sawah terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di dalam komponen biotik terdapat tiga. Yang pertama adalah tumbuhan primer. Tumbuhan primer adalah tumbuhan yang sengaja ditanam oleh para petani dan kelak akan dipanen. Contohnya adalah padi. Berikutnya adalah tumbuhan sekunder. Tumbuhan sekunder adalah tumbuhan yang ikut tumbuh atau berkembang di sekitar tanaman primer. Nah, sebenarnya tumbuhan sekunder ini merupakan gulma atau tanaman pengganggu kehidupan tumbuhan primer. Nah, contoh dari tumbuhan sekunder ini adalah rumput dan semak. Yang terakhir adalah hewan. Hewan banyak sekali yang tinggal di ekosistem sawah ini. Contohnya adalah tikus, ular, belalang, elang, burung hantu, belut, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua itu, dari hewan-hewan itu berinteraksi yang menimbulkan namanya adalah rantai makanan. Di dalam komponen abiotik terdapat tiga. Yang pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari berfungsi sebagai proses fotosintesis di dalam tanaman. Yang kedua adalah air. Air dibutuhkan oleh tanaman untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman tersebut. Dan yang terakhir adalah tanah. Tanah di areal persawahan sebelum digunakan harus dibajak terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Bertujuan untuk menambah kadar oksigen sehingga tanah tersebut baik untuk organisme penyubur tanah itu sendiri. Dari paparan yang tadi sudah saya jelasin, terbuktikan kalau Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup beragam. Gak usah pergi jauh-jauh ke daerah yang seperti hutan Sumatera atau hutan Kalimantan, cukup di sekitar rumah kalian, pasti banyak kok keanekaragaman hayati. Sungguh indah keanekaragaman hayati ini. Membuatku bersyukur telah terlahir di bumi pertiwi. Namun, semua mulai mengkhawatirkan ketika ego manusia mulai berkuasa. Aliran air sebagai pembuangan sampah mencemari kejernihan dengan limbah, memburu satwa hingga punah, bahkan mengganti lahan dengan rumah. Akankah ego manusia memikirkan kehancuran? Sungguh sayang. Saya peduli ke hati Indonesia dan sumber pangan Indonesia.